Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hari ini. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Baik, untuk materi kali ini saya akan mengajarkan sedikit tentang teks anekdot. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita simak bersama-sama. Teks anekdot ialah teks yang bersifat lucu, mengesankan, yang bertujuan untuk mengkritik atau memberikan saran. Nah, kira-kira dalam benak kalian, apakah semua teks lucu itu dikatakan anekdot? Apakah teks humor bisa dikatakan teks anekdot? Oke, apakah semua teks lucu itu bisa disebut dengan teks anekdot? Saya jawab, tidak. Yang kedua, apakah semua pelaku atau tokoh hewan di dalam komik lucu itu bisa dikatakan teks anekdot? Jawabannya juga tidak. Lalu, apakah teks anekdot itu? Yang pertama, teks anekdot yang di sini partisipan atau pelaku teks anekdot biasanya adalah orang terkenal, baik di bidang politik, budaya, agama, dan sosial, dan lain-lain. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh tokoh agama, menteri agama. Bisa kita kritik? Bisa. Kalau kalian kepengen mengkritik kepala sekolah, apakah bisa, Pak? Bisa. Apakah guru juga bisa dikritik? Silahkan. Tapi dalam konteks dengan bahasa yang baik, dengan etika yang baik. Dan tentunya kritikan itu harus disertai dengan saran-saran yang membangun atau menjadikan kita lebih baik. Yang kedua, anekdot juga menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu tujuannya adalah mengkritik peristiwa tersebut. Contohnya seperti apa, Pak? Peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan di televisi. Biasanya kita bisa melihat pada sebuah film yang biasanya di channel Indosiar. Ya, entah itu judulnya biasanya bervariasi. Yang kalau saya lihat, kalau biasanya itu ada instrumen lagunya yang biasanya ku menangis. Nah, itulah sebagai kehidupan sehari-hari yang ditampilkan di layar televisi. Itu juga nanti bisa kita buat sebuah teks anekdot. Oke, kita lanjut. Selain mengkritik, anekdot juga dapat memberikan sebuah saran atau amanah, baik secara tersirat maupun tersurat, yang dikemas dalam bentuk humor. Contohnya seperti apa, Pak? Memberikan saran atau amanah secara tersirat maupun tersurat. Baik pepatah Jawa, di sini kita sering orang tua selalu berpesan pada kita kadang-kadang, Cung, kalau makan jangan sambil berdiri. Nah, itu amanahnya apa? Secara tertulis, kita kalau makan harus mengikuti etika manusia. Manusia punya tata cara, makan dengan sopan, makan dengan baik, makan dengan tangan kanan. Itu harus kita lakukan sebisa mungkin. Atau kita mendengarkan nasihat-nasihat. Baik, dari sini anekdot ini mempunyai sebuah amanah. Nah, amanah-amanah ini nanti kita tujuannya harus dalam konteks menjadi lebih baik. Kalau kita mengkritik tentang kinerja seseorang yang tidak baik, maka kita harus mengemasnya dalam sebuah teks anekdot atau secara lucu agar partisipan atau si pelaku tidak merasa tersinggung atau tidak marah, benar-benar marah gitu. Ya, tujuannya seperti itu. Kita lanjut. Anekdot di sini juga bisa dibuat dalam bentuk narasi, paragraf atau bentuk dialog. Nah, kita lihat di sini ada sebuah teks. Saya buatkan contoh. Seorang dosen Fakultas Hukum Universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Pada sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya pada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi." Pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak."
Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepalanya seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris, Pak. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Semua mahasiswa di kelas itu tercengeng. Mereka berpandang-pandang, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau tawa mereka mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, dari sini, kira-kira teks mana yang menjadi sebuah anekdot atau mana yang menjadi sebuah dari amanah yang mempunyai amanah dan juga mempunyai kritikan. Nah, KUHP. KUHP di sini sebenarnya bukan kasih uang habis perkara, melainkan siapa yang tahu KUHP? Apa itu kepanjangan dari KUHP? Oke, KUHP mempunyai kepanjangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi mereka memplesetkan kasih uang habis perkara. Karena apa? Karena konteksnya setiap kali narapidana itu mendapatkan vonisan hukum, maka mereka memilih KUHP. Nah, itu kalau memang pidana itu orang kaya, maka ia mengkasihkan uang. Nah, tidak salah ada orang mengatakan kasih uang habis perkara. Nah, di sini yang pertama KUHP yang menjadikan sebuah amanah dan juga anekdotnya. Yang kedua di sini ada peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, dari situ adalah sebuah anekdot yang menandakan krisisnya. Untuk krisis atau strukturnya kita bahas besok. Untuk sementara kita cukup sekian untuk materi kali ini. Nah, terima kasih. Sekiranya kalau ada pertanyaan atau ada materi yang kurang bisa dipahami, silakan kalian unduh berkali-kali atau putar video berkali-kali. Dan jangan lupa untuk teknik, jika kalian inginkan absen, maka yang pertama dibuka di link Taruna Sinau, kemudian diklik di YouTube-nya, maka secara otomatis itu akan masuk atau kalian sudah di absen. Atau untuk memastikan kembali, silakan tulis kolom nama komentar. Di kolom komentar nama, kelas, nomor, dan ya itu. Oke, hari ini cukup. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.